Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sebelumnya sudah saya sampaikan terkait video pembelajaran hari ini tentang etika profesi advokat. Ini tentang sekarang saya sampaikan tentang catatan hasil revisi artikel yang sudah dikirim tadi malam oleh teman-teman. Yang pertama tentang judul, tentang penulisan dulu lah. Ini ada penulisan advokat, bukan avokat. Ini sudah saya tulis catatannya, di antaranya menurut KPPI penulisannya tepat itu bukan advokade, tapi advokat pakai T. Oke, ini koreksi sudah sederhana. Ini penulisan dalam ada yang salah. Oke, artikel yang sudah dikirim oleh Mas Asep, Ainun Nadhiro, dan Farida Raidatu Firzana. Ini beberapa yang perlu saya catat dan saya sampaikan. Ada informasi bagus sebenarnya terkait dengan pelatihan belajar kita tentang menulis artikel itu. Kemarin menurut informasi sudah dibahas di pimpinan direktorat bagian akademik, tapi belum juknisnya, teknisnya belum, pengumumannya belum diinformasikan, cuma sudah ada pembahasan tentang rencana jika mahasiswa yang aktif kuliah mulai semester 1 misalnya, siapapun dia, semester 1 sampai semester 7 misalnya, dia sudah pernah menulis artikel ilmiah berbasis keprodiannya, kaitannya dengan prodinya, dan artikel tersebut itu dimuat di jurnal terakreditasi Sinta 2, minimal Sinta 3. Kalau Sinta 1 sangat memungkinkan, kalau memang Sinta 1 bisa ya alhamdulillah, tapi agak berat, tapi minimal Sinta 2, Sinta 3, 2 ataupun 1 itu menurut informasi mahasiswa tersebut bisa mengklaim itu sebagai karya ilmiahnya dan mahasiswa tidak lagi perlu melaksanakan penulisan skripsi. Itu mungkin kabar bagus. Yang kedua, maka harapan saya dengan kita belajar begini, belajar menulis artikel yang seperti ini, itu kan harapan saya nanti mungkin setelah ini ada satu dua mahasiswa yang tergerak hati dan pikirannya untuk menulis artikel ilmiah dengan baik dan disubmit dengan baik di jurnal terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 3, agar nanti setelah selesai perkuliahan mengklaim itu sebagai skripsi, semoga nanti segera diakui dan juknisnya segera turun. Oke, kembali ke materi, kembali ke artikel yang sudah dikirimkan. Oke, terkait pertama penulisan abstrak. Standar penulisan abstrak itu, standar penulisan abstrak di artikel itu biasanya ditulisnya dengan hanya satu spasi saja, tidak lebih dari satu spasi, maka spasinya agak sangat dekat sekali, tapi isian di dalam abstrak itu memuat 6 aspek ini. Yang pertama, aspeknya diantaranya adalah latar belakang. Ada tentang latar belakang di bagian ini, di bagian artikel itu latar belakang di bagian ini perlu memberikan rangkuman informasi latar belakang atau lebih spesifik pokok masalah yang digeluti sesuai dengan judul artikel. Maka kalau pertanyaannya, kalau misalnya tadi judul artikelnya tentang upaya penegakan kode etik advokat dalam memberikan layanan hukum berbasis asas sederhana, cepat, dan berbiaya murah oleh advokat, itu kenapa para penulis itu menulis yang seperti ini? Kenapa kok menulis? Kenapa, ada masalah apa? Misalnya disampaikan saat ini biasanya standar untuk mengakses layanan advokat atau layanan pengacara itu butuh biaya yang tidak murah. Maka ini kan masalah. Biasanya kalau berhubungan dengan advokat itu kadang beberapa aspek itu yang mestinya sederhana agak dimbulet-buleti.
kayak misalnya tadi ada di materi di video sebelumnya, kaitannya dengan standar hubungan advokat dengan klien. Maka kan ada larangan di kode etik profesi itu. Di antaranya adalah larangan advokat untuk apa ya? Untuk untuk memberikan hal-hal tertentu yang tidak ada kaitannya dengan hukum misalnya, atau kemudian ada larangan mengada-ngada hukumnya, atau kemudian memberikan atau menakut-nakuti klien dengan ini harus ribet begini. Padahal kita kaitannya dengan layanan hukum itu basisnya itu kan sederhana, cepat, dan berbiaya murah. Maka karena banyaknya ya kaitannya dengan latar belakang, karena banyaknya masalah itu, banyaknya kejadian-kejadian seperti itu, maka diantaranya penulis melakukan ini mungkin di bab ini. Kedua, terkait dengan tujuan penulisan. Tujuan ini di dalam abstrak selain bicara tentang latar belakang, ada yang namanya tujuan. Perlu mengetahui tujuannya apa menulis artikel ini. Oke. Implikasi itu kan dampak yang didapatkan. Harapannya kemudian dengan hasil riset ini, kalau tidak ada tidak masalah, ini implikasi praktis dari hasil riset Anda. Implikasinya seperti apa? Implikasinya misalnya jika advokat tidak melakukan pelayanan hukum bahasa sederhana, cepat, dan biaya murah, maka ya implikasinya kepada layanan hukum ke masyarakat itu, masyarakat terbebani dengan berbagai macam biaya. Metode, di dalam abstrak itu juga perlu yang namanya metode disampaikan. Ini metode hasilnya seperti apa, maka hasil penelitiannya, hasil uraiannya tentang upaya yang dilakukan oleh advokat untuk layanan berbasis sederhana, cepat, dan berbiaya murah oleh advokat itu hasilnya seperti apa, hasil penelitiannya disampaikan di dalam abstrak. Dan yang keenam, simpulannya seperti apa nanti. Oke, saya lanjutkan. Oke, setelah abstrak biasanya ada yang namanya keyword, kata kunci. Nah, kata kunci biasa dipakai layanan hukum, misalnya kode etik advokat, asas sederhana, cepat, biaya murah, dan misalnya 3 kata kunci itu yang bisa dipakai. Oke, kita ke pembahasan artikel. Maka dari panjang lebar ini sudah disampaikan. Catatan saya tentang ini saya perbesar biar bisa kelihatan di video. Oke, ini ada catatan, sebaiknya dalam penulisan ini, pendahuluan ini, tidak loncat-loncat materinya. Artinya yang disebut dengan materi loncat-loncat itu dari paragraf 1 ke paragraf 2 itu memiliki keterkaitan. Jangan kemudian contoh dari membicarakan PA, lompat tentang kekuasaan, lompat lagi peran advokat. Maka ada perlu hubungan antara ketiga aspek ini. Digambarkan dulu, apalagi misalnya yang membicarakan kegelisahan penulis, kenapa menulis sesuai judul. Maka sering sekali saya sampaikan, kalau bicara pendahuluan itu kan antara das Sein dan das Sollen itu yang tidak terkait. Antara yang semestinya, seperti yang saya sampaikan tadi ketika di abstrak itu, ketika menulis masalah ya begitu itu. Misalnya fakta tentang mafia hukum di Indonesia seperti apa, fakta tentang advokat yang suka kasih harga mahal dalam konsultasi misalnya, atau fakta tentang advokat yang juga banyak tertangkap karena penyuapan hakim dan lain-lain. Ini kan diantara indikasi bahwa proses belajar di Indonesia itu melalui lembaga peradilan itu mahal, diantaranya berbelit-belit misalnya prosesnya. Nah, ini kan fakta. Nah, fakta ini yang kemudian ini mestinya diuraikan, ini menjadi kegelisahan penulis, kenapa harus nulis ini. Itu. Oke. Nah, itu terkait latar belakang. Nah, ini ada enggak tahu ini. Ini ada catatan tentang ini, saya perbesar sedikit. Kok calon kayak ini. Nah, ini kan tulisannya begini. Setelah mereka lulus ujian, mereka
mereka diwajibkan melakukan magang advokat minimal selama 2 tahun dan barulah calon kode etik dan aturan bawahnya. Ini maksudnya apa? Mestinya kan barulah calon advokat itu dan seterusnya, saya tidak paham, maka ini perlu dikoreksi. 3 terkait rumusan masalah. Nah, ini yang tertulis di sini catatan saya, misalnya berkaitan dengan bagaimana kode etik advokat dalam pelayanan proses hukum, bagaimana kode etik advokat dalam proses layanan hukum. Maka perlu diuraikan kode etik advokat, misalnya seperti video yang saya upload sebelumnya, kan ada 3 aspek itu. Ada bagaimana ketika yang keempat ketika dalam proses persidangan, atau ketika berhubungan dengan klien, atau kemudian ketika kaitannya dengan diri personal kepribadian, dan yang ketiga kaitannya hubungan dengan teman sejawat. Itu kan perlu diuraikan bagaimana kode etik advokat dalam proses layanan hukum harus seperti apa toh, sesuai dengan kode etik advokat di Undang-Undang 18 2003 itu. Kedua, bagaimana pelaksanaan layanan hukum berbasis sederhana, cepat, berbiaya murah oleh advokat. Maka bagaimana toh advokat itu mengupayakan agar layanan hukum itu berbasis asas cepat dan sebagainya. Nah, tiga, bagaimana upaya penegakan kode etik advokat oleh advokat itu berbiaya murah. Layanan seperti apa? Misalnya ternyata ada keterangan di beberapa organisasi profesi advokat itu, organisasi profesi advokat misalnya kayak IKADIN kalau tidak salah, itu mewajibkan seluruh anggota advokatnya untuk dalam minimal selama 1 tahun advokat itu wajib memberikan layanan hukum berbasis cuma-cuma atau gratis atau prodeo selama minimal 50 jam kalau tidak salah begitu bahasanya. Nah, itu kan berarti kan diantara upaya-upaya penegakan kode etik berbasis biaya murah. Kaitannya dengan layanan hukum berbasis sederhana, berarti tidak membelit-belitkan, tidak berbelit-belit dengan klien misalnya, asas cepat dan seterusnya. Itu kan kaitannya dengan materi yang sebelumnya saya sampaikan. Metode menjelaskan secara jelas, diantaranya metode pengumpul data, ini metode penelitiannya. Ini dibuka lagi lah mata kuliah metodologi penelitiannya itu, biar teman-teman bisa mengungkapkan metode penulisan ilmiah itu seperti apa. Tapi saya nyampaikan ini ke pembahasan secara umum. Dalam pembahasan masih belum menggambarkan keterkaitan materi dengan judul, bahkan sampai simpulan belum ada indikasi hubungan yang mengkaitkan antara upaya yang dilakukan oleh advokat untuk menegakkan etika profesinya melalui asas layanan hukum dan berbiaya murah. Materi pembahasan masih kaitan teoritis, belum mengkaitkan teori dengan yang diharapkan dibahas sesuai dengan judul artikel. Ini ada satu warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahasa ini masih ambigu sih. Adalah suatu, ini loh suatunya berarti. Suatu atau adalah tidak tahu. Bahasanya adalah suatu warga negara Indonesia atau gimana? Nanti dicek sih. Suatu atau bagaimana nanti saya tidak paham. Ada lagi tidak catatannya sebentar. Cukup. Simpulan masih belum mencerminkan ini ya, belum mencerminkan di rumusan masalah, karena simpulan itu harus mengkaitkan. Kalau ada rumusan masalahnya 2 ya simpulannya harus 2. Kalau simpulannya saya rubah ke begini, maka simpulannya harus juga merujuk pada yang sedemikian. Demikian itu saja catatan dari saya, sekiranya bisa dimaklumi dan dipahami dan mungkin diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.